Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hopipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi, mekanisme eliminasi urin dan ALFI. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu eliminasi urin. Yang pertama ada anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Sistem perkemihan suatu sistem di mana terjadi proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak diperlakukan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan organ retroperitoneal atau di belakang selaput perut yang terdiri atas ginjal sebelah kanan dan kiri tulang panggul. Ginjal berperan sebagai pengatur komposisi dan volume cairan dalam tubuh. Bagian-bagian ginjal ada 3. Yang pertama yaitu bagian kulit atau korteks, terus ada sumsum ginjal atau medula, dan bagian rongga ginjal atau pelvis renalis. Kulit ginjal atau korteks, pada kulit ginjal terdapat bagian yang bertugas melaksanakan penyaringan darah yang disebut nefron. Dan yang keduanya sumsum ginjal atau medula. Sumsum ginjal terdiri beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut piramid renal. Dan yang ketiga yaitu rongga ginjal, ujung ureter yang berpangkal di ginjal berbentuk corong lebar. Gambar ginjalnya seperti ini. Lanjut ada fungsi ginjal yaitu mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen misalnya amonia. Yang kedua yaitu mengekskresikan zat-zat jumlahnya berlebihan misalnya gula dan vitamin, dan berbahaya misalnya obat-obatan, bakteri, dan zat warna. Terus mengatur keseimbangan air dan gambar dengan cara osmoregulasi. Lanjut, mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan asam atau basa. Dan yang kedua ada ureter. Ureter adalah suatu saluran muskuler berbentuk silinder yang menghantar urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20 cm sampai 30 cm. Ini gambar ureternya. Nah, lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah otot polos, dan lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Yang ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih merupakan sebuah kantong yang terdiri atas otot polos yang berfungsi sebagai tempat penampung air seni atau urin. Ada bagian vesika urinaria terdiri dari fundus, korpus, vertex, dan dinding kandung kemih terdiri dari beberapa lapisan yaitu peritoneum atau lapisan sebelah luar, tunika muscularis, tunika submukosa, dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Ini gambar kandung kemih. Lanjut ada uretra. Merupakan organ yang berfungsi untuk menyalurkan urin ke bagian luar. Saluran perkemihan dilapisi membran mukosa, dimulai dari meatus uretra hingga ginjal. Uretra pada laki-laki terdiri dari uretra prostata, uretra membranosa, dan uretra cavemosa. Uretra ada pembentukan urin yaitu proses filtrasi, dan yang kedua ada proses reabsorpsi, yang ketiga ada augmentasi atau pengumpulan. Lanjut ada karakteristik urin, sifat-sifat air kemih. Jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1500 cc tergantung dari masuknya atau intake cairan. Ada warna bening muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Warna kuning tergantung dari kepekatan, diet, obat-obatan, dan sebagainya. Berat jenis 1015 sampai 1020. Terus ada ciri-ciri urin normal. Rata-rata dalam satu hari 1 sampai 2 liter, tapi berbeda-beda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Warnanya bening, orange,
pucat tanpa endapan, baunya tajam, dan reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Lanjut, ada eliminasi urin, adalah pengeluaran, penghilangan, penyingkiran, penyisihan dalam bidang kesehatan. Eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh baik berupa urin atau bowel atau feses. Ada mekanisme mengompol. Yang pertama, perwujudan dari inkontinensia urin, ketidakmampuan mengendalikan pengeluaran air kemih dalam keadaan otot-otot sphinkter uretra mengalami kelemahan. Yang kedua, ada penyebab pengompolan pada manusia dewasa atau manula. Efek samping obat, penyakit yang mempengaruhi pergerakan atau menyebab linglung atau lupa, minuman yang mengandung kafein atau alkohol berlebihan, infeksi kandung kemih atau sistitis, kelainan saraf yang menuju atau berasal dari kandung kemih. Dan yang ketiga, ada penyebab mengompol pada balita. Otak belum berkembang dengan sempurna dan berada dalam fase peralihan mekanisme miksi yang diatur oleh suatu proses refleks pada sumsum tulang belakang. Lanjut, ada faktor yang mempengaruhi eliminasi urin. Yang pertama, ada diet dan asupan. Faktor yang mempengaruhi eliminasi urin ada diet dan asupan. Lanjut, ada respon keinginan awal untuk berkemih. Terus ada gaya hidup, ada stres psikologis, tingkat aktivitas, dan tingkat perkembangan. Dan selanjutnya ada kondisi penyakit, sosiokultural, kebiasaan seseorang, tonus otot, ada pembedahan, ada pengobatan, dan ada pemeriksaan diagnostik. Kesimpulannya yaitu sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh larutan dalam air yang dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem urinaria terdiri atas yang pertama ginjal yang mengeluarkan sekret urin, yang kedua ada ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kencing. Dan yang ketiga ada kandung kencing yang bekerja sebagai penampung, dan yang terakhir ada uretra yang menyalurkan urin dari kandung kemih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eliminasi alfi. Eliminasi alfi atau lebih dikenal dengan sebutan buang air besar ini merupakan proses terjadinya penggosongan usus sebagai akibat dari pembuangan atau pengeluaran sisa metabolisme berupa feses yang berasal dari saluran pencernaan, kemudian dilakukan melalui anus. Nah, sistem tubuh yang memiliki peran dalam eliminasi alfi yaitu sistem gastrointestinal bawah berupa organ-organ yang termasuk dalam gastrointestinal, yaitu yang pertama ada lambung. Di dalam lambung makanan dicerna secara mekanik dan secara kimiawi. Yang kedua ada usus halus. Usus halus yang memiliki diameter 2,5 cm dan panjang 6 meter, terdiri dari duodenum atau usus 12 jari, yaitu bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong jejunum. Dan yang kedua ada jejunum atau usus kosong, adalah bagian kedua dari usus halus terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan atau ilem. Yang ketiga ada ilem atau usus penyerapan, sebagian terakhir dari usus halus. Pada sistem pencernaan manusia, ilem memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan ujungnya berada di katup ileoskal yang mengendalikan aliran materi dari ilem ke sekung. Lanjut, ada usus besar, fungsinya untuk mengatur kadar air dari sisa makanan. Bila kadar air berlebihan, maka usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Fungsi utama usus besar adalah untuk menyerap air, menyimpan limbah, penyerapan beberapa vitamin atau seperti vitamin K, pengeluaran dan penebalan dari tinja.
Usus besar memiliki panjang 1,5 meter sampai 1,8 meter dan terbagi menjadi 3 kolon, yaitu yang pertama kolon ascendens, dan yang kedua ada kolon transversal, yang ketiga ada kolon descendens, dan yang keempat ada kolon sigmoid. Lanjut, ada rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara feses. Dan selanjutnya ada anus. Anus merupakan lubang yang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Fungsi bagian anus dari bawah terdiri dari lambung atau ventriculus, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Faktor yang mempengaruhi eliminasi alvi sama seperti yang tadi, ada usia, diet, asupan cair, aktivitas, pengobatan, gaya hidup, penyakit, ada nyeri, kerusakan sensoris dan motoris, fisiologis, prosedur diagnostik, anestesi dan pembedahan, ada posisi selama defekasi, dan yang terakhir ada kehamilan. Masalah-masalah pada kebutuhan eliminasi alvi, yang pertama ada konstipasi, merupakan keadaan individu yang mengalami atau berisiko tinggi mengalami stasis usus besar sehingga menimbulkan eliminasi yang jarang atau keras, atau keluarnya tinja terlalu kering dan keras. Tanda klinisnya yang satu ada adanya feses yang keras, terus ada defeksi kurang dari 3 kali seminggu, menurunnya bising usus, adanya keluhan pada rektum, nyeri saat mengejen dan defekasi, adanya perasaan masih ada sisa feses. Kemungkinan penyebabnya yaitu defek persarapan, kelemahan pelvis, imobilisasi karena cedera, dan ada pola defekasi yang tidak teratur. Dan selanjutnya ada diare. Diare merupakan keadaan individu mengalami atau beresiko sering mengalami pengeluaran feses dalam bentuk cair. Diare sering mengalami disertai kejang usus. Mungkin ada rasa mual dan muntah. Dan yang ketiga ada inkontinensi usus, merupakan keadaan individu yang mengalami perubahan kebiasaan dari proses. Lanjut ada kembung. Kembung merupakan keadaan penuh udara dalam perut karena pengumpulan gas secara berlebihan dalam lambung atau usus. Lanjut ada hemoroid, merupakan keadaan terjadinya pelebaran vena di daerah anus sebagai akibat peningkatan tekanan di daerah anus yang dapat disebabkan karena konstipasi, peregangan saat defekasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada fecal infection, yaitu masa feses keras di lipatan rektum yang diakibatkan oleh retensi dan akumulasi materi feses yang berkepanjangan. Penyebab konstipasi asupan kurang, akibat kurang, aktivitas kurang, diet rendah serat, dan kelemahan tonus otot. Dan yang terakhir kesimpulannya yaitu eliminasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, diet, asupan cair, aktivitas fisik, faktor psikologis, gaya hidup, posisi selama defekasi, nyeri, kehamilan, pembedahan dan anestesi, serta obat-obatan. Dari beberapa faktor tersebut juga dapat menyebabkan masalah pada eliminasi fekal seperti konstipasi, fecal infection, diare, inkontinensia, flatulence, dan hemoroid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.